Teman-teman yang baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan surat-surat Santo Paulus pada pembahasan tentang surat 1 Tesalonika ini. Sesudah kita dalam 3 pertemuan awal itu memahami informasi-informasi pengantar tentang figur Paulus dan juga karya kerasulannya, terutama 3 perjalanan misi yang kita baca di dalam surat atau di dalam kisah para rasul. Mulai hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang surat-surat yang diwariskan oleh Santo Paulus ini kepada kita. Surat-surat yang pada kenyataannya itu membangun suatu paham teologi yang sangat khas di dalam tradisi iman kita. Apalagi kita kenal bahwa Santo Paulus ini adalah pewarta awal yang membawa iman keluar dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina, sehingga juga harus merumuskan secara baru tradisi-tradisi iman itu di dalam kasanah berpikir, di dalam alam berpikir, filsafat Yunani yang pasti sangat mempengaruhi perkembangan pemahaman iman, perkembangan refleksi-refleksi iman akan Yesus, terutama ketika iman ini dibawa masuk dalam suatu dunia yang sangat khas dengan filsafat Yunani, yang mau tidak mau ini sangat mempengaruhi gaya Santo Paulus di dalam berteologi, di dalam menuliskan suratnya, di dalam pengajaran-pengajarannya. Nah, kita mulai pembahasan tentang surat-surat Santo Paulus ini dengan surat 1 Tesalonika. Mengapa ini kita ambil? Karena surat 1 Tesalonika ini merupakan surat yang tertua dari sekian banyak surat Paulus dan dari tulisan-tulisan Kristen yang tersebar luas dan yang masih kita miliki sampai sekarang ini. Apakah mungkin ada tulisan Kristiani yang lebih tua dari 1 Tesalonika? Ya mungkin saja. Ya, mungkin ada, tetapi tidak kita temukan atau sekarang tidak tersimpan. Juga tidak tersimpan di dalam kitab suci kita. Nah, dari tulisan-tulisan Kristiani yang ada, yang tersimpan di dalam perjanjian baru kita, surat 1 Tesalonika inilah yang disebut sebagai surat yang pertama atau tertua yang ditulis oleh Santo Paulus. Maka ini layak untuk kita pelajari di bagian paling awal dalam pembahasan tentang surat-surat Santo Paulus, karena pasti di situ tersimpan pokok-pokok ajaran iman yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya, secara khusus kepada jemaat di Tesalonika ini. Dan surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Santo Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan misi Paulus yang kedua setelah ia meninggalkan Makedonia dan untuk beberapa saat itu menetap di Akaya, tepatnya di Korintus. Tetapi di mana surat 1 Tesalonika ini ditulis tidak pernah diberikan keterangannya oleh Paulus. Jadi kalau saya menulis surat selalu ada keterangan, kentungan tanggal berapa hari ini ya, 21 September 2020. Di situ jelas surat itu ditulis di mana, di kentungan. Sementara Paulus tidak menulis itu. Ya, kalau kita tinjau ulang, lihat ulang gaya penulisan Paulus, Paulus hanya memberikan alamat dalam arti dari siapa kepada siapa, tetapi alamat dalam arti di mana surat Paulus itu ditulis, Paulus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Paling dia mengatakan bahwa ya surat ini ditulis ketika dia ada di dalam penjara, tetapi di penjara manapun Paulus tidak pernah mengatakan itu. Nah, ini surat yang ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, dan di mana surat ini ditulis, di kota mana kita tidak tahu. Kita lihat sebentar, ini adalah daerah-daerah yang dilalui oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, ya, mulai dari Antioquia sesudah perpecahan dengan Barnabas pergi ke Siprus dengan Yohanes Markus. Kemudian Paulus itu melalui darat itu pergi bersama dengan Silas ke daerah Tarsus, Derbe, Listra, Ikonium, Antioquia sampai di Troas itu.
Dan di Troas dia mendapatkan suatu penglihatan orang dari Makedonia yang memanggil-manggil dia untuk datang membantu mereka. Maka Paulus memutuskan untuk menyeberang lalu memberitakan Injil di Filipi, di Tesalonika, di Berea, kemudian langsung ke Athena, ke Korintus, dan melalui Efesus dia kembali ke Kaisarea, ke Yerusalem, dan akhirnya nanti akan kembali ke Antioquia. Nah, ini adalah kota Tesalonika yang dikunjungi oleh Paulus sesudah Paulus memberitakan Injil di Filipi. Nah, dua surat ini akan kita bahas dalam bagian tahap awal, ya, 1 Tesalonika dan Filipi, yang sebetulnya punya nuansa yang cukup sama. Nuansa kelegaan, nuansa kegembiraan, nuansa kebanggaan Paulus atas jemaat yang sebetulnya sedang mengalami banyak kesusahan. Nanti akan kita sebut salah satu kata kunci yang harus kita pegang untuk memahami situasi jemaat di Tesalonika adalah kata flipsis, penderitaan, penganiayaan, yang nanti akan kita bahas dalam bagian pengantar. Sesudah memberitakan Injil di Filipi, kemudian Paulus pergi ke Tesalonika, dan rupanya tidak memakan waktu lama, karena dalam waktu yang begitu singkat, 3 hari Sabat, berarti hanya 3 minggu, Paulus sudah diusir ke Berea. Baru memberitakan Injil di Berea, datang orang-orang Tesalonika ke Berea, memprovokasi orang Berea sehingga Paulus harus lari, dan Paulus lari ke Athena dan seterusnya. Nah, kita lihat gambar ini, peta ini, yang memang adalah yang memang menunjukkan perjalanan misi yang ditempuh oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, di mana akhirnya dia sampai ke kota Tesalonika itu. Nah, kota ini adalah kota utama dalam Kekaisaran Romawi yang didirikan pada tahun 315 sebelum Masehi oleh seorang panglima Alexander Agung yang bernama Kassander. Jadi Alexander Agung wafat, kemudian imperiumnya yang sangat luas itu dibagi menjadi 4 dan dikuasai oleh masing-masing panglimanya, kepala pasukan. Dan yang mendirikan kota Tesalonika ini adalah panglima yang namanya Kassander. Dan kota Tesalonika ini terletak di jalur Egnatia. Ini adalah jalur perdagangan, jalur militer, jalur kegiatan kemasyarakatan yang dibangun sebetulnya oleh tentara-tentara Romawi. Sehingga ini, kalau Indonesia sekarang punya Trans Jawa, Trans Sumatera, ini adalah Trans Makedonia Eropa itu, ya. Jalan besar yang sudah menghubungkan kota-kota yang menjadi kunci di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, maka ini jalur yang ramai yang melintasi kota-kota penting sampai nanti di Korintus di bagian ujung bagian selatan ini. Dan Tesalonika ini menjadi ibu kota Makedonia tahun 146 sebelum Masehi. Jadi ini suatu kota yang besar, kota kunci di dalam masyarakat Makedonia Yunani pada waktu itu. Dan seperti juga kota-kota Yunani yang lain, kota ini sangat diwarnai dengan aneka ragam kultus penyembahannya. Yunani sendiri kan terkenal dengan politeismenya, penyembahan terhadap dewa-dewi yang jumlahnya itu sangat banyak. Ditambah lagi masih ada agama-agama yang berasal dari timur atau dari Mesir atau dari tempat-tempat yang lain yang juga masuk dalam kultur Helenis, dan kemudian juga mendapat tempat di dalam kehidupan masyarakat Helenis waktu itu. Disembah, ya, dewa-dewi Mesir, dewa-dewi Assyria itu disembah juga di sana. Nah, tadi saya katakan penginjilan di kota Tesalonika ini dilaksanakan oleh Paulus dan Silas dan teman-teman misionaris yang lain dalam perjalanan misi yang kedua. Dan kita ingat bahwa setelah berpisah dari Barnabas, lalu teman misionaris yang menyertai Paulus dalam perjalanan misi ini adalah Silas. Nah, kalau kita cermati di Kisah Para Rasul 17 ini, pemberitaan Injil di Tesalonika, Paulus tidak tinggal di Tesalonika itu dalam waktu yang lama. Hanya dikatakan dalam 3 hari Sabat berturut-turut
berarti 3 minggu. Dan apa yang dia buat sudah kita lihat dalam penjelasan minggu-minggu yang lalu. Dia berkhotbah, dia memperoleh pengikut di situ, tetapi kemudian muncul provokasi-provokasi entah dari kelompok Yahudi yang ada di Tesalonika maupun orang Tesalonika sendiri. Dan ada tuduhan-tuduhan, memang ini tidak diucapkan secara langsung, tetapi ada tuduhan yang sifatnya subversif. Dia ini bahaya, menimbulkan bahaya untuk ketentraman negeri, berpotensi untuk melawan kaisar, karena Paulus itu mewartakan Yesus sebagai raja. Dan di dalam pemahaman Yahudi kan yang namanya Mesias itu raja. Maka kalau Paulus itu memberitakan Mesias dalam konsep orang Yahudi yang ada di Tesalonika, itu berarti Paulus memberitakan kedatangan seorang raja. Oleh karena itu Paulus didesak oleh orang-orang di Tesalonika diminta pergi ke Berea. Maka dalam waktu yang sangat singkat lalu dia pergi ke Berea memberitakan Injil di kota tetangga Tesalonika ini. Masih dari Kisah Para Rasul bab 17, kalau kita lihat jemaat yang terbangun, jemaat Kristiani di Tesalonika itu jemaat seperti apa? Rupanya komunitas Kristen di Tesalonika ini terbangun atas orang-orang Yahudi, ya. Karena Paulus kan meskipun ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi metode langkah-langkah penginjilan yang dibuat oleh Paulus adalah datang ke sinagoga, ke rumah ibadat orang Yahudi, memberitakan Injil di situ. Meskipun pada akhirnya kemudian pemberitaan Injilnya itu ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi tetap ada beberapa orang Yahudi yang kemudian mengikuti Paulus, menerima Injil yang diwartakan oleh Paulus. Dan sama seperti di kota-kota lain, nanti sebagian besar yang kemudian menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bukan orang-orang Yahudi, bukan orang dari kelompok bangsa Yahudi, tetapi mereka yang disebut orang-orang yang takut akan Allah. Nah, siapa orang takut akan Allah? Ini adalah orang bukan Yahudi, misalnya orang Tesalonika, orang setempat yang sudah menganut agama Yahudi, sehingga mereka juga ikut beribadat di rumah ibadat Yahudi. Nah, ketika Paulus memberitakan Injil di sinagoga, ada orang Yahudi jumlahnya sedikit yang kemudian percaya dan mengikuti Paulus. Ada orang-orang bukan Yahudi yang beribadat di sinagoga yang kemudian tertarik untuk menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, mereka inilah orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang kemudian diyakinkan oleh Paulus dan menerima pewartaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 17 ini, rupanya orang Yahudi di Tesalonika ini tidak memegang suatu peran yang cukup sentral, tetapi bahwa ada orang-orang Yahudi Tesalonika yang kemudian nanti memprovokasi penolakan terhadap Paulus, sehingga Paulus harus dalam waktu yang sangat singkat pergi meninggalkan Tesalonika dan pindah ke Berea. Itu situasi umum yang bisa kita lihat, sehingga sebagian besar jemaat Kristen di Tesalonika itu terdiri dari orang-orang setempat, orang-orang Yunani, bukan orang-orang Yahudi. Meskipun ada sebagian kecil dari orang Yahudi yang juga menjadi bagian dari kelompok Kristiani yang menerima pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari informasi sekilas, misalnya di dalam surat Paulus sendiri, ya, di dalam 1 Tesalonika, bahwa mereka ini dinasihati oleh Paulus itu untuk bekerja dengan tangan mereka sendiri. Paulus itu juga menasihati mereka untuk meneladan dia dalam hal apa? Dalam hal bekerja dengan tangan sendiri. Nah, ini informasi yang penting karena juga menunjukkan kepada kita seperti apakah sebetulnya jemaat Tesalonika ini. Kita tahu bahwa dalam tradisi Yunani, dalam tradisi Helenis, pekerjaan yang dianggap kelas atas itu adalah pekerjaan dengan akal,
dengan filsafat, kecakapan untuk berretorika, untuk berkhotbah, atau untuk mengajar, atau untuk memberitakan ajaran-ajaran di hadapan banyak orang. Maka filsafat itu merupakan pekerjaan kelas atas. Orang-orang dari kelas atas itu biasanya berfilsafat. Sebaliknya, orang-orang dari kelas bawah itu urusannya dengan agama, dan banyak berurusan dengan agama. Yang kedua, orang-orang kelas bawah ini bekerja tidak dengan pikiran untuk berpikir, untuk mengajar, untuk menemukan sesuatu kebijaksanaan dalam hidup, tetapi bekerja dengan tangan, menghasilkan upah, menghasilkan pemasukan ekonomis dari kerja tangan mereka. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Paulus meminta mereka bekerja dengan tangan sendiri, meneladan Paulus yang juga bekerja dengan tangan sendiri, ini muncul indikasi bahwa jemaat Tesalonika ini dibangun oleh orang-orang Tesalonika yang berprofesi sebagai pekerja, kelas pekerja, dan mereka itu praktis menduduki kelas bawah dalam masyarakat. Nah, sekali lagi ini kita tempatkan di dalam konteks sosiologi masyarakat Helenis zaman itu, yang prinsipnya itu selalu kelas atas itu kelas yang berfilsafat, yang sastrawan, sementara yang kelas bawah itu adalah para pekerja, mereka yang harus mencukupi hidup mereka dengan tangan mereka, pekerjaan tangan mereka. Dan Paulus sangat menekankan bekerja dengan tangan sendiri ini dalam surat 1 Tesalonika, di dalam surat Galatia juga. Nah, ini informasi yang kita temukan di beberapa tempat di 1 Tesalonika yang menunjukkan kemungkinan siapa yang menjadi anggota jemaat Tesalonika. Kalau Paulus banyak bicara tentang kerja tangan, menasihati mereka agar mereka juga mencontoh Paulus dalam hal kerja tangan, kemungkinan besar sebagian besar jemaat di Tesalonika itu adalah kelas pekerja, kelas bawah. Kemudian situasi yang dihadapi oleh jemaat di dalam pembukaan surat 1 Tesalonika muncul suatu kesan yang sangat mencolok, bahwa salah satu situasi yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu adalah penderitaan. Ini yang tadi saya katakan, kata atau istilah yang digunakan oleh Paulus adalah thlipsis, menderita. Tidak hanya menderita secara batin, tetapi ini adalah penderitaan yang juga secara fisik, bahwa mereka sedang ada di dalam situasi yang membuat hidup mereka itu terancam. Penderitaan yang muncul dalam aneka rupa, terutama soal penganiayaan yang ditimbulkan baik oleh orang-orang Yahudi di Tesalonika maupun oleh orang-orang Tesalonika sendiri. Jadi tadi tuduhan subversif bahwa Paulus itu memberitakan kedatangan seorang raja yang baru itu disuarakan baik oleh orang-orang Yahudi di Tesalonika maupun orang-orang Tesalonika sendiri yang oleh Paulus disebut sebagai teman-teman sebangsa. Ini situasi yang akan sangat mewarnai surat Paulus, dan saya harap ini dipegang baik-baik karena ini situasi yang melatar belakangi isi 1 Tesalonika. Orang Tesalonika sedang berhadapan dengan situasi penderitaan yang berat. Tidak hanya penderitaan batin, tetapi juga penderitaan fisik. Dan mereka menderita itu bukan karena soal-soal sosiologi, soal politis, tetapi soal pilihan iman mereka akan Yesus, yang nanti pasti memunculkan kekhawatiran di dalam diri Paulus sebagai seorang gembala. Tentu saja seorang gembala akan gelisah, akan khawatir ketika melihat jemaatnya itu ada di dalam penderitaan, ada dalam penganiayaan. Oh, jangan-jangan di tengah penderitaan ini mereka tidak bertahan. Jangan-jangan penganiayaan ini membuat orang Tesalonika meninggalkan iman akan Yesus. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu ada di dalam diri Paulus yang nanti juga akan dinyatakan di dalam surat 1 Tesalonika ini. Nah, situasi ini yang kemudian membuat Paulus itu khawatir. Kalau kesusahan dan derita menggoncang dan melemahkan iman jemaat.
Dan untuk tahu situasi jemaat, Paulus tidak datang sendiri, tidak kembali ke Tesalonika, tetapi Paulus mengirim Timotius untuk meneguhkan mereka, untuk juga mengetahui apa situasi yang terjadi di jemaat. Dan ternyata ketika Timotius kembali kepada Paulus, kabar yang dibawa oleh Timotius itu adalah kabar baik, ya, bahwa meskipun mereka mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak penganiayaan, mereka tetap berpegang kuat pada Injil yang diberitakan oleh Paulus itu. Kabar yang dibawa oleh Timotius adalah kabar baik yang membuat Paulus lega. Nah, setelah menerima kabar baik dari Timotius inilah kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Maka sudah kita bayangkan situasi surat Tesalonika akan menjadi seperti apa. Paulus semula khawatir kalau penderitaan itu membuat mereka meninggalkan iman, maka mengutus Timotius untuk menghibur mereka, meneguhkan mereka. Dan ternyata ketika Timotius pulang, kabar yang diterima oleh Paulus itu adalah kabar baik. Apa suasana batin Paulus kira-kira? Ya, kita bisa menebak kan, suasana batinnya itu pasti suasana sukacita, kelegaan, plong. Oh, ternyata jemaat tetap setia pada iman. Dan karena itu Paulus nanti akan menulis surat yang isinya sebetulnya adalah ungkapan kelegaan, ungkapan sukacita, ungkapan puji-pujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, nanti ketika membaca surat Tesalonika, coba lihat suasana batin Paulus yang menjadi nyata di dalam surat ini. Maka baca pelan-pelan apa yang menjadi isi dari surat Tesalonika itu. Secara umum, garis besar bisa kita lihat seperti ini. Di dalam bab 1 ayat 1 itu seperti biasa, salam, ya, kemudian dari siapa kepada siapa, lalu ucapan syukur. Dan lihat saja di situ ucapan syukur itu panjang sekali, 3 bab itu. Paulus bicara tentang iman, kasih, dan harapan yang membuat dia bersyukur. Ya, kali lalu kita katakan ada 2 hal yang seringkali menjadi alasan bagi Paulus untuk bersyukur. Yang pertama adalah apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh jemaat, ya, terutama bagi Paulus dan bagi pemberitaan Injil. Nah, berkaitan dengan iman, kasih, dan pengharapan, Paulus melihat bahwa oh, ternyata mereka sudah berkembang dalam iman, dalam kasih, dalam harapan. Maka Paulus bersyukur, mengucap syukur karena apa yang mereka perjuangkan dalam kehidupan mereka dalam hal iman, kasih, dan pengharapan. Paulus juga bersyukur terutama karena pengalaman pelayanan dia di Tesalonika, yang meskipun dia mengatakan saya juga mengalami penganiayaan, saya juga mengalami situasi-situasi yang berat, tetapi tidak menyerah dalam pemberitaan Injil itu. Nah, ketika dia bicara tentang kabar baik, kemajuan dalam iman, dalam kasih, dalam harapan yang dialami oleh orang Tesalonika, Paulus membuat flashback. Dia juga mengingat lagi macam-macam pengalaman yang terjadi ketika dia ada di Tesalonika, dan pelayanannya itu juga membuat dia bersyukur. Apalagi dia mendengar sukacita yang ditimbulkan atas berita yang dibawa oleh Timotius. Ya, Timotius dikirim untuk mengetahui situasi jemaat, untuk menghibur mereka, dan ternyata Paulus itu menerima berita baik dari Timotius mengenai jemaat di Tesalonika. Nah, dalam 3 bab itu Paulus praktis itu mengucap syukur, kelegaan yang luar biasa yang kemudian dituliskan di dalam suratnya itu. Ya, lalu ada satu pesan yang nanti juga menjadi sangat penting yang secara khusus akan dibahas Paulus, itu terutama soal pengudusan dan kasih persaudaraan yang nanti akan dibahas sedikit. Lalu hal pokok yang ditambahkan oleh Paulus ini adalah soal kedatangan Tuhan.
Ya, yang bagian pertama itu adalah soal bagaimana nasib orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan, dan yang kedua itu bagian yang kedua adalah tentang hari dan saatnya. Kapan hari Tuhan itu akan datang, kapan saatnya, dan Paulus akan mengatakan, ya, hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Sehingga yang dibutuhkan adalah siap, berjaga-jaga, tidak terlena, tidak tidur. Dan di bagian akhir selalu kita temukan yang namanya parenesis atau peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, terutama bagaimana mereka harus hidup di dalam komunitas Kristiani. Bagian yang terakhir itu bagian penutup, itu salam dan penutup yang biasa dibuat oleh Paulus. Sekarang kita masuk bagian per bagian. Ini ucapan syukur yang isinya 4 tadi ya, bisa kita kelompokkan menjadi bagian iman, kasih, dan harapan. Kemudian flashback Paulus tentang pelayanan di Tesalonika di bab 2 ayat 1-12. Kemudian sukacita yang dialami oleh Paulus dalam kebersamaan dengan jemaat. Dan yang ketiga itu adalah perutusan Timotius yang diutus kepada jemaat di Tesalonika dan lalu kembali kepada Paulus dengan berita baik. Tentang iman, kasih, dan harapan, Paulus itu bersyukur atas pekerjaan iman mereka, atas usaha kasih mereka, atas ketekunan pengharapan mereka. Dan pada intinya Paulus mengatakan tentang hal-hal ini tidak perlu lagi saya berbicara, tidak perlu lagi saya menulis, karena imannya sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kasihnya sudah diusahakan untuk diwujudkan. Dalam hal pengharapan, mereka bertekun di dalam pengharapan itu. Sehingga Paulus sebetulnya sudah tidak ingin menambahkan segala informasi-informasi baru, nasihat-nasihat baru dalam hal pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan dalam pengharapan. Yang dikatakan oleh Paulus hanyalah supaya kalian lebih bersungguh-sungguh dalam iman, kasih, harapan. Kalau Paulus mengatakan hendaklah kalian lebih bersungguh-sungguh di dalam iman, berarti sebetulnya dalam hal iman mereka sudah kokoh. Dalam hal kasih mereka sudah hebat, sudah menjadi contoh bagi orang di seluruh Makedonia. Dalam hal pengharapan mereka sudah menunjukkan ketekunan itu. Di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan, mereka tetap bertahan dalam pengharapan itu. Jadi ini 3 hal yang menurut Paulus sudah baik, sudah oke. Hanya hendaklah kalian lebih bersungguh-sungguh. Berarti ini suatu perkembangan progresif yang diharapkan oleh Paulus. Jangan mandek dengan iman yang sudah kokoh ini, tetapi harus menjadi semakin nyata. Jangan berhenti dengan kasih yang sudah kalian wujudkan, tetapi kasih ini harus diteruskan. Nah, terutama tentang pengharapan, Paulus nanti akan meminta mereka supaya memperhatikan satu hal yang menurut Paulus, saya ingin menambahkan sesuatu yang kurang di dalam imanmu, yaitu soal pengharapan. Tetapi sebagai ini ungkapan syukur, ini sudah isi pokoknya adalah kegembiraan, bahwa dalam hal iman, dalam hal kasih, dalam hal pengharapan, orang Tesalonika itu sudah menunjukkan kualitas yang unggul, iman yang kokoh, kasih yang diusahakan secara nyata, dan pengharapan itu yang dihayati dalam ketekunan. Ya, dalam hal pengalaman iman, kasih, dan harapan ini, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kamu sudah meneladan kami. Meneladan kami berarti meneladan Paulus, meneladan Silas, meneladan para teman-teman misionaris yang lain. Kamu juga sudah menjadi penurut Tuhan, meneladan Tuhan. Meneladan dalam hal apa? Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, bahwa dalam penindasan yang berat, bukan penindasan yang kecil-kecilan ya, ini yang disebut tadi thlipsis, penindasan, penganiayaan.
Meskipun mereka mengalami penindasan, penganiayaan yang berat, mereka menerima firman itu. Berita gembira, Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan sukacita. Ini kan suatu kontras. Orang yang ada dalam penindasan itu seringkali patah semangat, nglokro, loyo, susah. Tetapi yang dialami oleh Tesalonika adalah mereka memang mengalami penindasan yang berat, tetapi mereka memiliki sukacita di dalam menerima Injil yang diwartakan oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nanti akan menjadi sangat jelas di Galatia, di Roma, bahwa yang namanya sukacita ini adalah buah roh. Ya, tidak dikerjakan oleh orang-orang Tesalonika sendiri, tetapi sukacita itu diberikan, ya, dikerjakan oleh roh yang ada di dalam hidup mereka bersama. Nah, ini Paulus tentu bersukacita. Mereka sudah meneladan Paulus, sudah meneladan Yesus yang mengalami penderitaan, tetapi tetap mengalami sukacita di dalam menerima Injil itu. Dan ini yang nanti akan terus-menerus diperkembangkan oleh Paulus sebagai salah satu alasan mengapa dia bersukacita. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Iman mereka yang kokoh di tengah penindasan itu sudah menjadikan mereka ini sebagai contoh, teladan yang baik bagi semua orang yang percaya, baik di utara, di wilayah Makedonia, maupun di selatan, di daerah Akhaya. Daerah Akhaya itu daerah Korintus itu ya, yang menjadi pusat. Korintus, Athena itu masuk dalam wilayah Akhaya. Ini sesuatu yang baik. Paulus mengatakan, kalian sudah meneladan kami, dan sekarang kalian sudah menjadi teladan yang baik untuk semua orang yang percaya. Nah, kalau kita seorang gembala melihat perkembangan yang ada dan dialami oleh jemaat, dan ternyata jemaatnya itu tumbuh dalam suatu situasi yang baik, meskipun ada di tengah penindasan, apa yang muncul dalam hati kita? Kalau tidak kelegaan, kalau tidak pujian. Maka inilah bentuk pujian Paulus. Kamu sudah meneladan kami, yang tetap bertekun, tetap bersukacita dalam berita Injil, meskipun mengalami penindasan. Sehingga kamu sudah menjadi contoh, teladan yang baik bagi semua orang beriman. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Semula Paulus kan mengatakan, kalian bertahan di dalam penderitaan, tetap sukacita menerima Injil. Kalian sudah menjadi teladan bagi orang di Akhaya maupun di Makedonia. Bahkan Paulus mengatakan tidak hanya di Makedonia dan di Akhaya, tetapi di semua tempat. Artinya di tempat-tempat di mana orang-orang sudah menjadi Kristen berkat pemberitaan Paulus, iman tentang orang Tesalonika atau iman orang Tesalonika ini sudah tersiar. Mereka itu sudah dikenal sebagai orang-orang yang teguh, yang kokoh di dalam iman. Nah, kalau Paulus itu melihat mereka sudah teguh di dalam iman, menjadi orang yang meneladan Paulus, meneladan Tuhan Yesus, sudah menjadi teladan bagi orang-orang di Akhaya maupun di Makedonia, lalu apa yang akan ditambahkan oleh Paulus? Pasti tidak ada, karena iman mereka sudah menjadi nyata, sudah teruji di tengah-tengah penindasan, penganiayaan itu. Maka di bagian akhir Paulus mengatakan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tentang iman, kami tidak usah mengatakan apa-apa kepada kalian, karena iman kalian sudah menjadi nyata. Iman kalian sudah terwujud, kalian sudah menjadi teladan bagi semua orang beriman. Imanmu sudah tersiar di segala macam tempat.
kesimpulannya lalu dalam hal iman, Paulus itu sudah mengatakan imanmu sudah oke. Maka kami tidak perlu mengatakan apa-apa tentang iman itu. Nah, kemudian juga tentang kasih, tentang pengharapan, Paulus sebetulnya akan mengatakan hal yang sama. Kasihnya sudah menjadi nyata sehingga Paulus merasa tidak perlu menambahkan sesuatu tentang kasih itu. Tentang pengharapan itulah yang nanti akan dikatakan oleh Paulus di bab 4 ya, yang akan kita bahas nanti. Nah, di dalam sukacita yang besar ini Paulus kemudian melihat ulang, membuat flashback tentang karya pelayanan Paulus dan teman-temannya di Tesalonika. Dia mengatakan kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Nah, Paulus itu kan datang ke Tesalonika dan hanya 3 minggu, 3 hari Sabat lamanya, 3 hari Sabat berturut-turut. Tetapi Paulus mengatakan meskipun singkat, meskipun kami mengalami banyak penganiayaan, kedatangan kami di tengah-tengah kalian tidak sia-sia. Kami dianiaya, kami dihina, tetapi kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Nah, tadi kan jemaat sedang mengalami penindasan, sedang mengalami penganiayaan, dan mereka tetap bersukacita dalam menerima berita Injil itu. Lalu Paulus mengatakan, kalau demikian kalian sudah meneladan kami, mencontoh kami. Ketika kami berada di tengah-tengah kalian, kami mengalami penganiayaan, kami dihina karena berita Injil ini. Tetapi kami tetap memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil itu, meskipun kami harus menghadapi perjuangan yang berat. Sampai akhirnya Paulus itu diusir dari kota Tesalonika itu. Apa yang dulu terjadi pada Paulus, dianiaya, dihina, dikejar-kejar, tetapi tetap berani memberitakan Injil, sekarang dialami oleh jemaat Tesalonika. Meskipun menghadapi penderitaan, meskipun menghadapi penganiayaan, mereka tetap menerima berita Injil itu di dalam sukacita. Maka ini alasan Paulus menyatakan syukur dan sukacitanya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ini Paulus masih mereview pengalaman pemberitaan Injil di Tesalonika. Ya, Paulus itu rela tidak hanya untuk memberitakan Injil, membagikan Injil Allah kepada mereka, tetapi juga membagikan hidup kami sendiri dengan kamu. Ya, artinya Paulus mengatakan, saya rela untuk mati untuk kamu, demi kamu, dalam pemberitaan Injil ini. Meskipun dihina, meskipun mengalami aniaya, meskipun harus hidup dalam perjuangan yang berat, kami berikan hidup kami ini bagi kalian. Mengapa itu dibuat oleh Paulus? Paulus mengatakan, karena kamu telah kami kasihi. Ya, Paulus itu mengasihi jemaat Tesalonika dan dia memberikan hidupnya bagi mereka dalam pemberitaan Injil. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah. Ini salah satu hal yang tadi dikatakan, orang Tesalonika harus meneladan Paulus dalam hal bekerja siang malam dengan tangannya sendiri, supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Dan itu yang dibuat oleh Paulus rupanya. Setiap kali dia datang ke sebuah kota, dia tidak mengandalkan orang lain, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, tetapi dia bekerja sendiri dengan tangannya siang dan malam untuk mencukupi kebutuhannya, juga kebutuhan kelompoknya. Tetapi meskipun dia bekerja siang dan malam, dia tidak pernah mengabaikan tugas utamanya, yaitu untuk memberitakan Injil Allah itu. Nah, Paulus mau mengatakan, ya, saya memberikan hidup kami untuk kalian. Di tengah-tengah kalian, saya tidak menggantungkan hidup saya pada kalian.
Saya bekerja dengan tangan saya sendiri, dan di tengah-tengah semua pekerjaan, semua kesibukan itu, kami tidak pernah lalai untuk memberitakan Injil Allah. Dan ini sukacita Paulus yang diingat kembali, direview ya, dibuat flashback ya, bahwa dulu pun kami mengalami penganiayaan sama seperti yang kalian alami sekarang ini. Dan sebagaimana dulu kami tetap mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, sekarang kamu pun tetap mempunyai sukacita untuk menerima Injil itu. Maka pengalaman Paulus dan pengalaman jemaat ini klop, sesuai, cocok, dan itulah yang menimbulkan sukacita dan ucapan syukur Paulus. Apa yang menjadi alasan syukur Paulus yang lain adalah sukacita Paulus atas apa yang dihayati oleh jemaat. Kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ya, tadi Paulus mengatakan kamu sudah menjadi penurut, atau kamu sudah meneladan kamu sudah meneladan Tuhan Yesus. Dan sekarang Paulus mengatakan kamu telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Kamu sudah meneladan jemaat Allah di Yudea, di Palestina. Dalam hal apa? Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jemaat Kristen di Yudea juga mengalami penganiayaan dari pihak orang-orang Yahudi, dari teman-teman sebangsa mereka. Dan itu pun terjadi pada orang-orang Korintus, karena ketika orang Tesalonika itu menerima berita Injil yang dibawa oleh Paulus, mereka juga dianiaya, diserang oleh teman-teman sebangsa, jadi oleh orang-orang Tesalonika sendiri. Tetapi sekali lagi, dalam situasi penganiayaan, penderitaan yang hebat itu pun, jemaat Tesalonika ini tetap berpegang teguh pada sukacita untuk menerima berita Injil. Dan sukacita Paulus itu menjadi lebih besar ketika Paulus itu mengirim Timotius, dan kemudian Timotius kembali dengan berita yang baik tentang jemaat. Itu dikisahkan atau ditulis oleh Paulus di bab 3 ayat 1 sampai 13. Apa alasan Paulus mengirim Timotius? Yaitu untuk menguatkan hatimu, menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Ini kan kekhawatiran Paulus. Paulus mendengar bahwa jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, penderitaan. Paulus takut jangan-jangan orang menjadi goyah di dalam imannya. Dan ketakutan itulah yang memotivasi Paulus untuk mengutus Timotius, supaya Timotius meneguhkan mereka, menguatkan hati mereka, menasihatkan mereka supaya tetap bertahan dalam iman itu, supaya jangan ada orang Kristen yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan, karena penderitaan-penderitaan yang memang sedang mereka hadapi di Tesalonika. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Nah, Paulus pengen tahu bagaimana situasi iman orang-orang Tesalonika. Apakah iman mereka tetap kokoh, bertahan di tengah-tengah aniaya dan derita yang mereka hadapi. Jadi tugas Timotius apa? Yang pertama adalah menghibur, meneguhkan mereka di dalam iman. Yang kedua adalah supaya melalui Timotius Paulus tahu seperti apakah iman orang-orang Tesalonika. Ya, karena ini kekhawatiran, kegelisahan Paulus sebagai gembala, pendiri jemaat, ketika tahu bahwa jemaatnya itu sedang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Ternyata Timotius datang kembali dan membawa kabar yang menggembirakan tentang iman orang Tesalonika dan tentang kasih yang ditunjukkan oleh orang Tesalonika.
Tadi tentang iman, Paulus mengatakan ya tentang hal itu kami sudah tidak perlu menambahkan sesuatu. Sudah oke iman. Tentang kasih, kamu sudah mewujudkannya. Kamu sudah menjadi teladan dalam hal kasih bagi orang di Macedonia maupun bagi orang di Akaya, bahkan bagi orang di luar Macedonia dan Akaya. Sehingga baik tentang iman maupun tentang kasih, saya tidak perlu menambahkan sesuatu untuk saya katakan kepadamu. Karena dalam segala kesesakan dan dalam segala kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ini yang menjadi sukacita Paulus, menjadi alasan Paulus untuk bersyukur. Kami terhibur, kami bergembira karena imanmu yang kokoh di tengah-tengah derita dan penganiayaan yang hebat itu. Nah, meskipun demikian, ada sesuatu yang kemudian menarik perhatian Paulus, dan ini kemudian menjadi bagian dari peringatan. Ya, mungkin agak aneh bahwa Paulus di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kelegaan dan syukur itu, Paulus tiba-tiba membuat suatu peringatan, terutama tentang pengudusan dan tentang kasih persaudaraan. Tetapi ini mengingatkan mereka yang sudah teguh di dalam iman, sudah kokoh di dalam cinta kasih, sudah juga teguh di dalam pengharapan. Mereka dinasihati untuk hidup dalam kekudusan. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, kehidupan yang berkenan kepada Allah itu kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang dibangun dalam kekudusan. Lalu Paulus menunjukkan caranya, bagaimana orang harus memperjuangkan kekudusan itu, menjauhi percabulan, ya, tidak hidup dalam kultur Helenis yang sangat biasa dengan pelacuran itu, dengan seks yang bebas, dengan incest. Nanti kalau di Korintus Paulus akan menyebut itu, menjauhkan diri dari percabulan, mengambil seorang istri, ya, hidup dalam hormat satu sama lain, tidak memperdaya saudara. Dan pengalaman ini rupanya menunjukkan satu situasi khas di dalam masyarakat Yunani yang tentu sangat dekat dengan dunia percabulan, dunia pelacuran. Itu dalam kultur Helenis pada waktu itu, baik Yunani maupun Romawi, ini sangat dekat dengan penyimpangan-penyimpangan moral seksual ini. Ya, mengambil sekian banyak istri. Paulus mengatakan cukup dengan satu istri, hidup dalam hormat dan tidak memperdaya saudara. Dan sekali lagi Paulus mengatakan lalu tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Tadi tentang iman tidak perlu saya menambahkan sesuatu, imanmu sudah kokoh. Tentang kasih persaudaraan, kamu sudah belajar mengasihi dari Allah, maka tidak perlu kami menuliskan sesuatu kepadamu. Yang dipesankan oleh Paulus hanyalah supaya kalian lebih bersungguh-sungguh dalam kasih persaudaraan, ya. Kalian lebih bersungguh-sungguh juga di dalam membangun hidup yang berkenan pada Allah, hidup di dalam kekudusan. Nah, berarti tentang iman, tentang kasih, Paulus sudah mengatakan, oke, saya tidak perlu menambahkan sesuatu, saya tidak perlu menulis sesuatu untuk kalian. Begitu sampai di bab 4 ayat 13, suasananya menjadi sedikit berbeda karena Paulus mau membahas sesuatu yang menurut Paulus masih harus ditambahkan, ya, masih ada sesuatu yang kurang di dalam hidup orang Tesalonika, sehingga Paulus masih merasa perlu untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mulai di pahami ya sedari awal, apa yang mau dikatakan oleh Paulus adalah tentang nasib mereka yang sudah meninggal. Nah, mengapa ini muncul dalam pembahasan Paulus? Karena salah satu suasana umum di tengah jemaat Tesalonika rupanya adalah penantian akan kedatangan Tuhan.
barangkali Paulus ini sudah memberitakan bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang mulia itu akan segera datang kembali kepadanya, ya, kepada mereka. Ya, Yesus yang bangkit mulia itu akan datang kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen untuk membawa mereka kepada Allah tentu saja. Inilah yang disebut dengan parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama itu saat inkarnasi, ya, lalu lewat salib dan kebangkitan Yesus dimuliakan. Nah, Yesus yang mulia ini akan datang lagi kepada mereka. Nah, inilah parusia. Dan mereka rupanya sangat yakin akan apa yang diberitakan oleh Paulus, bahwa Yesus yang bangkit akan segera datang kepada mereka. Tetapi ditunggu-tunggu, ternyata Yesus tidak datang-datang. Oh, mungkin minggu depan, ditunggu minggu depan, kok belum datang juga. Ditunggu, oh bulan depan, tidak datang juga. Nah, dalam perjalanan waktu mereka menunggu kedatangan Tuhan ini, ada saudara-saudari mereka yang meninggal. Ya, maka mereka tadi khawatir, bagaimana nasib saudara-saudari kami yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan? Apakah mereka juga akan diselamatkan bersama kami nanti kalau Tuhan itu datang? Kita yang masih hidup, ketika Tuhan itu datang, kan Tuhan akan menjumpai kita yang masih hidup. Tetapi saudara-saudari kami yang sudah meninggal bagaimana? Bapak saya yang sudah mati bagaimana? Istri saya yang sudah dikuburkan bagaimana? Apakah mereka juga akan mengalami keselamatan? Atau yang diselamatkan hanya kami? Nah, Paulus mengatakan di situ bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus ingin memberitakan kepada mereka apa yang dialami oleh mereka yang sudah meninggal sebelum Tuhan itu datang. Nah, Paulus mengatakan mereka yang sudah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang akan bersatu dengan Allah berkat kedatangan Yesus itu bukan hanya kita yang masih hidup, tetapi mereka yang sudah meninggal, orang tua, sanak saudara, kerabat-kerabat yang sudah meninggal itu pun nanti akan dibawa oleh Yesus untuk bersama-sama dengan Dia, bersatu di dalam Allah. Kita tidak akan mendahului mereka. Paulus mengatakan kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal untuk menuju kepada Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Allah akan membangkitkan mereka yang sudah meninggal ini, dan mereka akan bersama-sama dibawa kepada Allah. Dan kita akan menggabungkan diri bersama dengan mereka. Setelah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini cara Paulus untuk meneguhkan jemaat yang dalam hal pengharapan itu rupanya punya suatu problem, ya, terutama tentang nasib mereka yang sudah meninggal sebelum Yesus yang mulia itu datang kembali. Mereka gelisah, jangan-jangan mereka itu tidak diselamatkan karena mereka sudah mati ketika Yesus ini datang. Dan Paulus mengatakan, oh tidak, kita tidak akan mendahului mereka. Mereka yang sudah mati itu akan dibangkitkan untuk dibawa kepada Allah, dan kita akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini cara Paulus untuk meneguhkan mereka. Jangan khawatir akan mereka yang sudah meninggal, karena mereka pun yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini Paulus sudah meyakinkan. Lalu kan ada pertanyaan dalam diri orang-orang Tesalonika. Kapan Yesus yang mulia itu akan datang? Kapan hari Tuhan itu akan tiba? Dan Paulus itu mengajarkan sesuatu yang sebetulnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tentang hari dan saatnya tidak ada orang yang tahu. Kapan hari Tuhan itu akan tiba, tidak ada orang yang tahu. Hari Tuhan datang seperti pencuri di tengah malam. Tidak
diduga-duga, tidak disangka-sangka, tidak diketahui kapan akan tiba. Maka sikap yang diharapkan tumbuh di tengah-tengah jemaat adalah berjaga-jaga, sadar, jangan kita tidur. Kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka kita jangan tidur, jangan terlena, jangan terlelap, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, sikap sadar, berjaga-jaga ini lalu digambarkan oleh Paulus itu dalam suatu ragam bahasa militer gitu ya, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah, ini nasihat yang cukup khas yang diberikan oleh Paulus berkaitan dengan pengharapan. Sekali lagi, soal yang dihadapi adalah orang Tesalonika bertanya, bagaimana nasib mereka yang sudah meninggal? Jangan-jangan mereka tidak ikut diselamatkan. Paulus mengatakan mereka akan dibangkitkan dan dibawa kepada Allah, dan kita akan bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Kapan hari itu akan tiba, tidak ada orang yang tahu. Maka kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar, tidak tidur. Dan kesiapan kita itu dibayangkan sebagai kesiapan seorang prajurit yang harus menghadapi lawan-lawan. Berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Setelah itu, Paulus lalu memberikan nasihat-nasihat. Ada sekian banyak nasihat di dalam bagian akhir surat Tesalonika yang tidak saya tulis semua, tetapi ini contoh apa yang dinasihatkan oleh Paulus, supaya mereka menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, supaya menghormati para pemimpin, para pemberita Injil, mereka yang juga mempunyai wewenang untuk menegur mereka, supaya hidup mereka itu semakin sepadan dengan kehendak Allah tadi. Paulus menasihatkan supaya mereka hidup dalam damai seorang dengan yang lain, menegur mereka yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya mereka selalu mengalami sukacita, bersukacita, tetap dalam doa dan mengucap syukur, supaya tidak memadamkan roh, dan supaya selalu menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, nasihat-nasihat praktis ini diambil oleh Paulus dari apa yang tadi sudah disampaikan, terutama soal iman, harapan, dan kasih. Bagian terakhir adalah salam yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Jadi teksnya nanti silakan Anda baca sendiri di dalam surat Tesalonika yang tidak terlalu panjang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teman-teman, ini yang kita bahas di dalam surat 1 Tesalonika. Saya harap ini menjadi bahan pengantar sambil Anda membaca, mencermati teks 1 Tesalonika. Sebelum masuk dalam perkuliahan, ini semoga sudah dibaca teksnya, dibaca video ini, lalu beberapa hal itu sudah mulai dicatat. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, besok akan kita diskusikan di dalam Zoom meeting. Maka besok kita akan langsung bertemu di dalam Zoom meeting. Bahan ini dipersiapkan sebelum perkuliahan. Maka hari ini, malam nanti itu sudah bisa menyiapkan bahan ini sambil membaca pelan-pelan surat 1 Tesalonika, dan besok kita akan mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan surat yang paling tua yang sekarang masih kita miliki di dalam perjanjian baru kita. Ya, selamat mempersiapkan bahan-bahan ini, mempersiapkan diskusi kita. Nanti di LMS saya akan memberikan beberapa kisi-kisi pertanyaan atau panduan yang bisa digunakan untuk merangkum ide-ide, gagasan-gagasan yang Anda temukan di dalam studi tentang surat 1 Tesalonika ini.
Demikian teman-teman bahan yang saya sampaikan. Selamat mempersiapkan, selamat juga melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab hari ini perutusan kita. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam.